Lebih baik orang itu melakukan dosa tapi ingat dengan dosanya dan beristighfar kepada Allah daripada orang yang melakukan dosa tapi dia tidak pernah merasa bahwa dia melakukan dosa. Ini hal yang sangat bahaya sekali kalau kita tidak. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seluruh sahabat-sahabat Syafi'i yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan hidayah oleh Allah untuk terus melakukan perintah-perintah Allah, melakukan kebaikan-kebaikan yang itu diberikan contohnya oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah. Dari situlah kita bisa melakukan kebaikan itu. Oleh karenanya, saya kira ini menjadi satu bentuk syukur kita adalah taklim. Kita menuntut ilmu, kita mentelaah ilmu, kita mempelajari ilmu-ilmu agama, yang itu nanti harapannya adalah kita mampu melaksanakan apa yang sudah kita pahami, itu menjadi amal soleh kita dan kita akan selamat di akhirat nanti. Sahabat-sahabat Syafi'i dimanapun Anda berada, saya kira kita tahu di dalam kehidupan ini tidak semulus yang kita harapkan, tidak semulus sesuai dengan aturan-aturan agama yang kita lakukan, maka kita harus menyadari bahwa kita ini banyak dosa. Kita menyadari apa yang kita lakukan di setiap hari itu sering kita melakukan dosa-dosa. Kita sering melakukan maksiat. Tapi yakinlah ketika kita masih banyaknya dosa dalam diri kita, kita masih punya harapan. Kenapa? Karena Allah itu selalu memberikan ampunan kepada orang yang mau beristighfar kepada Allah. Oleh karenanya, di dalam kesempatan kali ini, mari kita coba untuk saling merenung bersama pembahasan tentang istighfar. Tapi sebelum itu, mari kita untuk membaca suratul Fatihah, kita kirimkan kepada seluruh para aulia, para wali Allah, para guru-guru kita semua, kepada orang tua mbah-mbah kita semua yang sudah wafat. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini memberikan penerang dan kita mendapatkan keberkahan dari para wali-wali Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat Syafi'i, kita akan coba membicarakan tentang fadilah istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli da'in dawa wa dawa'udz dzunub al-istighfar. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Wa dawa'udz dzunub wa dawa'udz dzunubil istighfar. Dan obatnya dosa yang kita lakukan itu adalah istighfar. Maka kita harus punya keyakinan yang sangat kuat bahwa penyakit itu pasti ada obatnya. Yang kita bicarakan bukan penyakit yang kelihatan, penyakit yang dohir. Misalkan kita sakit kepala, pusing, bisa jadi batuk dan seterusnya. Tidak itu yang kita bicarakan.
Tapi yang kita bicarakan adalah wadawa'udzunubil istighfar. Obatnya dosa yang bisa mengobati dosa-dosa kita yang begitu banyak itu adalah istighfar. Yaitu adalah membaca istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Karena dengan kita beristighfar, fastaghfiru innahu kana ghafar. Ketika kita mau beristighfar kepada Allah, Allah akan selalu mengampuni kita. Maka sebanyak dosa apapun yang kita lakukan, andaikan misalkan dosa kita itu penuh satu desa misalkan, atau penuh sebanyak air laut misalkan dosa kita, tapi ketika kita betul-betul memohon ampun kepada Allah, kita betul-betul beristighfar kepada Allah, betul-betul menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan dan beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Oleh karenanya, begitu indahnya ketika kita itu beragama Islam. Islam memberikan sebuah kemudahan dalam kehidupan ini. Orang yang banyak dosa pun di dalam Islam diberikan kemudahan, kesempatan yang luar biasa. Dengan kita mohon ampun, dengan kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ketika kita merasa banyak dosa, setiap hari kita harus membaca istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga dijelaskan, waqala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyatun wa hilyatud dzunubil istighfar. Di setiap sesuatu itu adalah perhiasan. Wa hilyatud dzunubil istighfar, dan perhiasan untuk menghiasi dosa-dosa itu adalah dengan kita beristighfar. Maka kita harus banyak beristighfar. Setidaknya setelah kita melakukan sholat fardu, kita itu membaca istighfar. Bisa 33 kali, bisa lebih dari itu. Setiap kita melaksanakan sholat fardu, setelahnya kita beristighfar kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Karena ya kita memang sering sekali melakukan dosa-dosa. Lebih baik orang itu melakukan dosa tapi ingat dengan dosanya dan beristighfar kepada Allah, daripada orang yang melakukan dosa tapi dia tidak pernah merasa bahwa dia melakukan dosa. Ini hal yang sangat bahaya sekali kalau kita tidak memikirkan bahwa dosa yang ada pada diri kita ini harus selalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga ada hadis yang ini saya kira menjadi sangat penting untuk kita membicarakan tentang istighfar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara ghafarallahu lahu." Barang siapa yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni orang itu. Ini juga menjadi dasar yang sangat kuat ketika kita masih bergelimang dosa, bergelimang maksiat yang kita lakukan. Bisa jadi maksiat mata kita, bisa jadi maksiat tangan kita, bisa jadi lisan kita yang sering tidak jujur misalnya, sering berbohong, lisan kita sering menyakiti orang lain. Salah satu caranya yaitu adalah beristighfar kepada Allah. Bisa jadi hati kita ini sering lupa dengan Allah. Bisa jadi ketika sholat kita bukan fokus, bukan sholat itu betul-betul menghadap kepada Allah, tapi justru tidak menghadap kepada Allah. Ini juga dosa. Ini adalah maksiat juga yang harus kita beristighfar kepada Allah. Bisa jadi satu hari ini kalau kita mau melakukan evaluasi, melakukan introspeksi diri, berapa jam sebenarnya kita itu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Nah ini juga penting untuk kita lihat apakah justru kita sering melakukan dosa. Di 24 jam itu berapa banyak kita melakukan dosa kepada Allah. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah.
Caranya untuk bagaimana kita diampuni oleh Allah, yaitu adalah dengan beristighfar. Kita sering membaca astaghfirullahaladzim, 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 dengan kita betul-betul merasa banyak salah, merasa banyak dosa, dan betul-betul menyesali apa yang sudah dilakukan. Dan setelah itu, tidak mengulangi apa yang dilakukan itu, dosa-dosa yang sudah dilakukan. Oleh karenanya, jangan kecil hati, misalkan kalau masih dalam kondisi banyak dosa itu sendiri. Jangan sampai ada satu kata-kata begini, saya belum pantas menjalankan sholat, saya belum pantas menjalankan puasa, saya belum pantas berbuat baik, saya belum pantas menutup aurat. Kapan harus menunggu kepantasan itu? Kita tidak perlu menunggu kepantasan. Yang terpenting adalah lakukan kebaikan. Walaupun bisa jadi masih melakukan dosa. Tapi kita tetap berusaha untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah untuk menghapus dosa itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis yang lain, ma'asyarra man istaghfara wa in adza fil yaumi sab'ina marrah. Ketika orang itu setiap hari itu harus melakukan atau setidaknya melakukan istighfar kepada Allah dari dosa-dosa yang dilakukan itu setiap hari adalah yaumi sab'ina marrah, yaitu adalah 70 kali ambalan atau 70 kali membaca istighfar untuk memohon ampun kepada Allah. Ini bisa juga dilakukan. Oleh karenanya, dengan kita beristighfar, dengan kita itu mengintrospeksi diri setiap hari untuk tidak kita berpikir bahwa sesuatu yang dilakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika kita sudah introspeksi diri, maka kita sudah merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah dosa, apa yang dilakukan itu adalah kemaksiatan. Setelah kita itu beristighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah betul-betul mengampuninya. Karena apa? Dikatakan lagi di hadis yang lain bahwa istighfar itu menjadi kafaratun, menjadi penebus. Ini menjadi penting, gitu. Menjadi penebus dosa. Maka kalau ada agama lain misalkan mengatakan bahwa itu ada konsep penebusan dosa, di Islam sebenarnya juga punya ada konsep ketika kita membaca istighfar sebenarnya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama untuk selalu memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristighfar, harapannya kita betul-betul dosa kita diampuni oleh Allah. Setelah itu kita melakukan kebaikan kepada Allah, melakukan amal soleh kepada Allah, dan bisa diterima amal kita. Nanti kita akan selamat di akhirat, dan kita akan bahagia di akhirat. Itu adalah tujuan kita semua. Sahabat-sahabat Syafi'i dimanapun berada, saya kira ini menjadi sangat penting. Mari kita benar-benar kita renungkan. Ketika kita masih kebanyakan dosa, salah satu caranya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kita tutup kajian pada kali ini dengan membaca surat Al-Asr. Dan kita membaca istighfar 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Astaghfirullahaladzim. 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 Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.